Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa pada kegiatan hari ini akan dipimpin oleh Mas Geo, karena Mas Geo tadi berangkat paling pagi. Ya Mas Geo, dipimpin berdoa dulu. Bersama-sama baca doa. Bismillah. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan bismillah tadi, kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan kalian bisa mendapatkan pengetahuan dengan lebih baik lagi. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, perlu Bu Guru sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah nanti kalian menyaksikan video pembelajaran, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, setelah membaca teks tentang pengalaman belajar negara-negara ASEAN, diharapkan kalian dapat menuliskan laporan tentang posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Yang ketiga, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran, diharapkan kalian dapat membedakan macam-macam magnet. Yang keempat, setelah mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, diharapkan kalian dapat menuliskan laporan tentang macam-macam magnet. Yang kelima, setelah menyaksikan video pembelajaran, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis formulir. Dan yang keenam, setelah kalian membaca dan berdiskusi, diharapkan kalian dapat menuliskan laporan tentang macam-macam formulir. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang sejarah berdirinya ASEAN ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian kita akan belajar tentang macam-macam magnet. Kemudian kita juga akan belajar tentang macam-macam formulir. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia untuk kelas 6 FI Negeri 4 Brebes. Tahukah kamu peran negara-negara mati. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Dari informasi tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang telah kalian dapat, silahkan tuliskan dalam peta pikiran berikut ini. Untuk tugas menulis peta pikiran, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Bu Guru tugaskan kalian untuk menuliskan peta pikiran tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ini Bu Guru bagi 4 kelompok ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga, dan ini kelompok keempat. Silahkan dituliskan, didiskusikan dulu, kemudian tuliskan peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Silahkan dituliskan di lembar yang sudah Bu Guru sediakan. Yuk, silahkan didiskusikan.
di kelompok 1, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Menjadi salah satu lumbung bagi ASEAN. 2. Ikut serta dalam SEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, bagaimana jawabannya, betul? Berikutnya kelompok 3. Guru minta kelompok 3 siapa, Mbak? Yang mau maju? Mbak Afi, ya silakan Mbak Afi. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, melakukan promosi di bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyelenggarakan proyek industri. Betul, anak-anak jawabannya? Betul. Terima kasih Mbak Afi dari kelompok 3. Itulah tadi diskusi kalian mengenai peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, sekarang kita lanjutkan ke muatan berikutnya, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama magnet. Pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya dari bahan tertentu. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Terdapat dua jenis magnet, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat simbol S. Simbol S itu artinya kutub selatan. Kemudian pada sisi sebaliknya atau sisi sebelahnya ada simbol N yang artinya kutub utara atau North, ya, yang artinya kutub utara. Namun di sebagian magnet lain ada yang simbolnya menggunakan huruf S yang artinya selatan dan huruf U yang artinya utara. Nah, anak-anak, silahkan kalian perhatikan bentuk magnet berikut. Yang pertama, magnet ladang. Magnet ladang berbentuk seperti tapal kuda. Magnet batang berbentuk seperti balok. Yang ketiga, magnet U yang berbentuk seperti huruf U. Yang keempat, magnet keping yang berbentuk seperti uang logam. Dan yang kelima, magnet jarum, bentuknya seperti jarum dan biasa digunakan untuk menunjukkan arah. Yang terakhir, magnet silinder, bentuknya seperti tabung. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa bentuk magnet yang bisa kalian pelajari. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Berikut ini Bu Guru tampilkan contoh formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Pada formulir ini kalian akan dipersilahkan atau diharuskan mengisi identitas diri. Kemudian kalian juga harus mengisi jenis lomba yang akan diikuti. Setelah itu kalian membubuhkan tanda tangan dan nama lengkap. Berikut ini Bu Guru tampilkan beberapa contoh formulir. Ada formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, di mana identitas diri juga harus kalian tuliskan. Kemudian jenis ekstrakurikuler apa yang akan kalian ikuti harus dituliskan di situ. Tak lupa membubuhkan tanda tangan dan nama lengkap. Berikutnya contoh formulir pendaftaran anggota PMI. Data diri kalian juga harus dilengkapi atau diisi. Kemudian yang terakhir juga harus membubuhkan tanda tangan dan nama lengkap. Jadi anak-anak, itu tadi pembelajaran kita mengenai formulir. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran yang dapat kalian saksikan. Tadi sudah belajar tentang apa? Magnet.
masing-masing kelompok guru baby diamati ya. Bentuk-bentuk magnet tadi sudah lihat gambarnya, sekarang lihat magnet secara nyata. Silakan dibuka. Sudah diamati ya. Ada kutub utara dan kutub selatan seperti yang sudah dijelaskan Bu Guru dalam video. Ya, sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang anak-anak, marilah kita bersama-sama menyimpulkan. Ya sudah Mas, duduk Mas. Sekarang marilah bersama-sama kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi dapat disimpulkan pembelajaran hari ini bahwa peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN apa saja tadi? Yang pertama, jadi salah satu umum padi ASEAN. Yang pertama, yang kedua, ikut serta dalam MPA. ikut serta dalam MPA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ketiga, Menjadi pelaku ekspor impor. ya, ekspor impor. Yang keempat, iya, AFTA ya, itu tadi peran dan posisi Indonesia di lingkup ASEAN. Apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat di sekitarnya dengan dari bahan tertentu. Kemudian kita juga sudah belajar bentuk-bentuk magnet. Ada apa saja bentuk magnet tadi? Magnet batang, silinder, kopi, magnet lada, magnet truk, dan magnet jarum. Pinter. Yang terakhir, apa itu formulir? Formulir adalah secari kertas yang berisi informasi diri yang perlu diketahui. Nah, itu tentang formulir. Kemudian ada macam-macam formulir pendaftaran ya, menjadi anggota pramuka, anggota PMI, kemudian menjadi anggota perpustakaan. Nah, itu tadi kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan depan kita akan belajar tentang contoh kegiatan ekonomi Indonesia. Kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet, cara membuat magnet, dan kita akan belajar tentang daftar riwayat hidup. Nah, ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Jika sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, kegiatan berikutnya nanti silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Bu Guru siapkan. Nanti dikerjakan secara jujur dan mandiri ya, dikerjakan sendiri-sendiri dan dikerjakan secara jujur. Kemudian sebelum ditutup, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih atas partisipasi dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti LKPD-nya dikerjakan. Kemudian belajar untuk pembelajaran berikutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.